Halo semuanya, perkenalkan saya Teguh Santoso, Kepala Bengkel Naspoco Selamat Riyadi Solo. Saya berharap dan mendoakan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan tetap produktif serta semangat menghadapi kondisi pandemik ini, dan kita semuanya bersiap menyambut era baru yaitu new normal. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh kita semuanya ketika kita menjalankan himbauan pemerintah untuk stay at home sehingga kita tetap bisa produktif, yaitu salah satunya adalah melakukan pemeriksaan ataupun perawatan terhadap kondisi kendaraan kita secara mandiri. Oke, yang pertama langkah kita adalah selalu perhatikan kondisi eksterior kebersihan mobil kita, karena apabila kondisi bodi eksterior kendaraan kita kotor, tentu saja itu membuat kita menjadi kurang nyaman karena kelihatan tidak bersih. Tetapi efek yang lainnya adalah dikhawatirkan noda kotor itu akhirnya mengakibatkan ada jamur yang menempel di bodi kendaraan kita, sehingga itu menyebabkan bodi kita menjadi kusam. Kemudian sebagai langkah antisipasinya, nah teman-teman semuanya, pastikan kita untuk selalu menjaga kebersihan eksterior bodi kendaraan kita. Mungkin bisa dengan dicuci ketika pagi hari ataupun sore hari pada saat kita memiliki waktu-waktu yang luang. Kemudian yang tak kalah penting yang kedua adalah selalu perhatikan kondisi tekanan ban. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, untuk tekanan ban ini sangat penting. Kenapa? Karena kendaraan ini harus dipastikan tekanan bannya sesuai dengan tabel yang ada di buku servis, yaitu antara 28 sampai dengan 34. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kenyamanannya sendiri. Kenapa? Karena ini untuk menghindari terjadinya flat spot manakala tekanan ban itu di bawah dari ketentuan, sehingga itu akan berdampak terhadap satu, daya cengkram roda terhadap jalan, kemudian juga dikhawatirkan ban menjadi lebih cepat aus. Nah, sebaiknya selalu pastikan tekanan ban di angka 28 sampai dengan 34 PSI. Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan sendiri menggunakan alat ukur tekanan ban kendaraan Bapak Ibu semuanya, dan selalu pastikan jumlah tekanan ban atau tekanan bannya sesuai dengan standar. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, ketika memarkir kendaraan, usahakan untuk posisi stick transmisi selalu diarahkan ke posisi P. Jadi stick transmisinya selalu diposisikan di P. Tujuannya supaya ketika pada saat posisi parkir kendaraan ini tidak bergerak. Sebaiknya parkir selalu di tempat parkir yang datar. Tetapi kalau misalkan lokasi ataupun tempat parkir posisinya miring, maka jika parkirnya dalam waktu yang cukup lama atau kendaraan jarang digunakan, sebaiknya lepas tuas handrem. Supaya apa? Supaya ini untuk menghindari terjadinya lengket antara tromol dengan cakram rem, dengan kampas rem. Nah, sebagai penggantinya Bapak Ibu bisa menggunakan pengganjal roda supaya tidak terjadi lengket antara kampas rem dengan tromolnya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya pelanggan Toyota yang tercinta, selalu pastikan dan upayakan kebersihan area kabin kita supaya kondisi udara di dalam kabin kita senantiasa bersih, aman dan higienis, dan meminimalisir
adanya fungus, pollen ataupun bakteri di dalam kabin kita. Nah, Dinas Muko Slamet Riyadi kita sudah menyediakan yaitu kabin treatment fogging yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk mengkondisikan kabin interior kendaraan Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi bersih dan higienis. Tetapi kalau misalkan memang Bapak Ibu berkenan untuk membersihkan di rumah, mungkin bisa menggunakan vacuum cleaner atau bisa juga menggunakan produk-produk lain yang lebih aman. Kami sarankan untuk pembersihan di area interior ini hindari produk-produk yang bersifat korosif, sehingga nanti justru membuat komponen di dalam kendaraan Bapak Ibu semuanya menjadi kurang bagus. Kemudian juga hindari penyemprotan cairan-cairan, karena nanti khawatirnya akan mengganggu fungsi-fungsi panel-panel kelistrikan yang ada di area kabin interior Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu semuanya menggunakan kendaraan kemudian parkir di tempat yang mungkin panas, cuacanya panas, usahakan untuk mencari tempat teduh. Tetapi kalau memang tidak ada tempat atau lokasi yang digunakan untuk parkir, cuacanya cukup cerah dan panas, dan parkirnya dalam waktu yang cukup lama, maka sebaiknya posisi karet wiper dibuka saja. Hal ini untuk menghindari supaya karet wiper ini tidak mengeras, sehingga dalam fungsinya tetap bisa memberikan performa yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu semuanya, langkah selanjutnya yang bisa mungkin dilakukan dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan mandiri. Yang pertama adalah memastikan kondisi aki. Nah, ini paling gampang begini Bapak Ibu. Lakukan pemeriksaan terhadap kondisi pool aki, baik yang positif maupun negatif. Periksa apakah ada kondisi kotor atau biasanya ada kerak-kerak yang berwarna putih. Bapak Ibu bisa melakukan pembersihan gunakan sikat kawat dan juga air hangat. Nah, fungsi dari pembersihan pool terminal aki ini adalah untuk memastikan tidak ada hambatan kelistrikan, sehingga aki tetap berfungsi maksimal, terutama pada saat dilakukan starter. Kemudian yang selanjutnya adalah periksa juga untuk level cairan akinya. Nah, di sini ada upper level dan lower level. Usahakan posisinya jangan sampai di bawah upper level. Jika posisinya di bawah upper level, maka itu menunjukkan bahwa cairan aki itu secara kuantiti kurang. Kemudian yang selanjutnya untuk pemeriksaan juga adalah di reservoir untuk wiper fluidnya. Bapak Ibu semuanya juga bisa memastikan di sini ada posisi full dan juga low. Nah, selalu perhatikan supaya posisi volume wiper fluid ini jangan sampai di bawah posisi low. Usahakan selalu di atas posisi low. Hal ini bisa sewaktu-waktu apabila Bapak Ibu ingin menggunakan atau membersihkan kaca depan kendaraan Bapak Ibu semuanya, maka Bapak Ibu tenang karena jumlah volume reservoir ataupun fluida yang ada di reservoir wiper fluid masih aman. Kemudian yang selanjutnya adalah memeriksa coolant. Nah, coolant ini untuk radiator, fungsinya sebagai pendingin engine. Ini juga ada penunjuk untuk level volume coolantnya, yaitu ada di full, kemudian di bawah sini juga low. Usahakan selalu volumenya di atas low, jangan di bawah low. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, yang selanjutnya adalah periksa kompartemen di area engine room. Kalau misalkan kelihatan sudah mulai kurang bersih, bisa dilakukan pembersihan ya. Kemudian selanjutnya yang sangat penting lagi adalah periksa juga untuk volume level oli, juga termasuk warna dan kekentalannya. Nah, Bapak Ibu bisa ambil kain lap bersih di rumah ya,
Kemudian Bapak Ibu bisa tarik dipsticknya. Nah, kemudian bisa dibersihkan dahulu. Setelah dibersihkan, masukkan kembali. Oh ya, pemeriksaan ini harus dalam kondisi engine dingin ya Bu, atau dalam kondisi tidak menyala engine-nya. Kemudian buka lagi, kemudian kita periksa. Nah, di dipstick ini ada 2 titik. Ini menunjukkan bahwa yang titik bawah ini sebagai upper level atau low level, kemudian yang ini adalah upper levelnya. Jadi kalau ini low level, ini up level. Usahakan volume oli ada di antara 2 titik ini. Jika posisinya berada di bawah low, maka itu menunjukkan quantity atau jumlah volume oli masih kurang. Apabila pada saat pemeriksaan ini Bapak Ibu menemukan kondisi oli berada di bawah titik low level, maka sebaiknya segera datang ke Nasmoko untuk melakukan penggantian untuk oli engine-nya. Yang terakhir adalah selalu nyalakan mesin atau dipanaskan mesinnya minimal seminggu 1 kali. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu punya waktu yang cukup luang, mungkin bisa dipanaskan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kurang lebih 10-15 menit, supaya ketika engine menyala, maka seluruh komponen baik itu fungsi-fungsi pendinginan oli dan lain sebagainya tetap berjalan dan bersirkulasi dengan baik. Hal ini juga berfungsi sebagai suplai kelistrikan atau pengisian terhadap aki, sehingga tegangan kelistrikan pada aki tidak cepat hilang dan menyebabkan aki mudah short. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya selama stay at home untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan secara mandiri terhadap kondisi kendaraan Bapak Ibu semuanya. Namun apabila Bapak Ibu semuanya berkenan untuk mempercayakan perawatan kendaraan Toyota terhadap Nasmoko Slamet Riyadi, kami seluruh staf yang ada di Nasmoko Slamet Riyadi sudah siap untuk menerima perawatan kendaraan Bapak Ibu semuanya dengan aman dan nyaman. Mari saya tunjukkan. Nah, yang menarik adalah kita perhatikan sekarang di seluruh meja yang ada di area penerimaan semuanya sudah kita berikan akrilik atau pembatas antara pelanggan dengan petugas kami. Hal ini bertujuan untuk memberikan yaitu layanan contactless service, sehingga tidak terjadi kontak fisik secara langsung antara pelanggan kami dengan petugas SA kami. Kemudian di setiap meja SA sudah kita siapkan juga hand sanitizer. Kemudian tempat duduk antar pelanggan juga sudah kita terapkan physical distancing. Hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan Bapak Ibu semuanya selama berada di tempat selama servis di Nasmoko Slamet Riyadi. Kemudian kami juga memberikan layanan yaitu pick up and delivery service bagi Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan waktu dan memiliki kesibukan yang lain, sehingga layanan pick up and delivery service ini akan memudahkan Bapak Ibu semuanya dan tidak ada tambahan biaya atas layanan pick up and delivery service ini. Kemudian kami juga tetap memberikan layanan Nasmoko Emergency Assistant bagi Bapak Ibu yang apabila kendaraannya mengalami kendala di rumah ataupun pada saat perjalanan. Silahkan hubungi kami, maka petugas kami akan membantu Bapak Ibu semuanya dan memberikan solusi terbaik terhadap kendala yang Bapak Ibu rasakan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya menggunakan produk Toyota. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap sehat dan tetap produktif.